Pintu teater kajian bioskop telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi nih bersama saya Erik Yusuf di acara atau program yang baru ya, yang insyaallah menarik. Ini acara kajian bioskop ya. Di awal-awal ini tentu kita melakukan survei, kita melakukan kuesioner untuk meminta para semua viewers kita ini, ya antum semuanya, untuk kemudian apa film yang akan dibahas ya. Dan ternyata dari hampir semua itu jawabannya hampir sama semuanya, film horor. Nah itu karenanya tadi kita melihat ya film horor. Nah kali ini kita akan membahas sebuah film horor ya yang dirilis di tahun berapa tuh, 2018 mungkin ya tadi. Ini yang berjudul Kafir gitu. Nah sebelum saya bahas lebih lanjut ya, seperti apa sih film ini kalau dalam pandangan saya ya, mohon maaf kalau dalam pandangan yang lain mungkin berbeda. Saya ingin dengar dulu sinopsisnya karena saya juga nggak nonton. Sinopsisnya seperti apa sih? Ya, dan apa sih tujuannya, aimingnya apa gitu, manfaatnya akan diberikannya apa gitu, atau ini hanya sekedar ya hiburan yang ya lewat begitu saja gitu. Nah coba kita lihat. Saya mau tanya tim kreatif nih, ini seperti apa sebetulnya, film apa yang kita angkat dan seperti apa kira-kira kisahnya? Oke ya Ustadz, benar. Ya. Jadi untuk episode kali ini kita itu akan bahas film Kafir Bersekutu dengan Setan tahun... Kafir Bersekutu dengan Setan? Ya betul, 2018. Jadi untuk sinopsisnya ini kurang lebih nih Ustadz, Alkisah ada satu keluarga nih Ustadz, terdiri dari ayah Herman, ibu Sri, dan dua orang anaknya laki-laki dan perempuan namanya Andi dan Dina. Di awal cerita diceritakan keluarga ini bahagia. Sampai akhirnya ayahnya secara tiba-tiba jatuh sakit dengan gejala yang aneh atau penyebab kematian yang janggal. Nah tidak sampai di situ, setelah kematian ayahnya, teror gaib mulai berdatangan mengganggu sang ibu sampai jatuh sakit pula nih Ustadz. Dan sakitnya juga aneh, seperti muntah darah, bercampur beling. Dan ketika sang ibu datang ke rumah sakit pun ternyata secara medis dinyatakan sehat. Ya bisa disebut di film ini itu si ibu terkena sihir atau santet begitu Ustadz. Dan inti film ini itu tentang pencarian dan perjalanan anak perempuan di keluarga ini, Dina, mengungkap misteri apa yang sebenarnya terjadi kepada kedua orang tuanya. Oh gitu, jadi dia seperti detektif gitu ya? Iya betul Ustadz. Mencari penyebab-penyebabnya gitu. Nih jadi ya sahabat semua nih gini, kita bahas dulu judul ya, judul. Saya nggak lihat posternya ya. Mudah-mudahan sih posternya nggak menyalahi aturan, bertentangan dengan nilai-nilai gitu ya, mudah-mudahan ya. Tapi gini, secara judul Kafir, kafir itu sebetulnya kalau secara lugah terambil dari kata kafaro. Kafaro itu artinya tertutup atau terhalang, itu kafir atau kafaro. Jadi kalau dalam pemahaman secara objektifnya adalah kafir atau orang yang kafir adalah orang yang dia menutup diri dari hidayah Allah atau terhalang darinya gitu. Jadi orang yang nggak mau masuk ke dalam keimanan kepada Allah, itu kafir gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat ada kan di surat Al-Kafirun ya kan. Jadi bagaimana sebetulnya kita berhubungan atau bersosialisasi, bermasyarakat dengan orang-orang kafir. Nah itu ada tuntunannya di dalam surat Al-Kafirun, ya kan? Di situ disebutkan kul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Rasul, wahai kita semuanya gitu kepada orang-orang kafir bahwa apa? Apa terusannya? Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi artinya apa?
aku ini nggak pernah akan kemudian menyembah Tuhan kamu, dan kamu juga nggak akan pernah menyembah Tuhan saya, kan gitu. Nah makanya di akhir lakum dinukum waliyadin, ya kamu sudahlah dengan sesembahan kamu semua dengan Tuhan kamu, saya juga akan dengan cara-cara saya gitu. Di sini kalau kita pahami surat Al-Kafirun itu. Tetapi di dalam film ini kafir yang diangkat itu yang dia kemudian ingin menggarisbawahi si kafir ini bersekutu dengan setan gitu. Ya, kan ada kafir yang kalau menurut saya ya, secara definisi kafir itu ya dia tidak yakin sama keimanan kepada Allah gitu, tetapi ya dia berbuat baik kan. Ada kan orang-orang yang kalau kita lihat kan banyak orang-orang yang ateis, tidak beragama, tidak mengakui ketuhanan, tetapi dia berbuat baik, ada kan. Tapi kalau saya lihat di judul film ini, kafir yang kemudian bersekutu dengan setan. Jadi hati-hati dari pemilihan judul aja. Nih yang bikin judulnya bisa jadi kamu itu diserang sama orang-orang yang lain bahwa nggak semua kafir loh kemudian bersekutu dengan setan, kan gitu ya. Jangan sampai kemudian semua orang berpikir bahwa kalau orang kafir bersekutu dengan setan. Belum tentu. Tadi saya jelaskan ada yang kafir, dia tetapi berbuat kebaikan, tapi dia tidak mengakui Tuhan, tidak mengikuti Allah misalnya. Jadi ada orang yang kemudian boleh jadi bersekutu dengan setan tadi. Nah, jadi itu ya intinya kita tegaskan dulu bahwa dalam judul seperti itu. Nah, kalau dalam sinopsis tadi ada yang dibahas itu tentang masalah apa? Sihir. Sihir. Nah, kalau sihir ini ada atau tadi itu santet gitu ya. Santet itu termasuk sihir. Nih, kalau di dalam surah Al-Baqarah nih ya, ayat 102. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kaffara Sulaimanu walakina asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ala al-malakaini bila Babil Haruta wa Marut. Pernah dengar Harut dan Marut? Pernah dengar? Masa ini nggak pernah dengar ya? Nah, dijelaskan gini. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, jadi ada memang sihir itu dibenarkan ada karena di sini dijelaskan bahwa ada yang mengajarkan yang namanya sihir kepada manusia. Jadi bisakah sihir itu terjadi? Bisa. Disebutkan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia teh harusnya definisi bahagia tuh definisi yang nyaman, tenang, itu bahagia kan? Aman. Kamu bahagia kalau nyaman kan, betul nggak? Tenang, betul nggak? Ketenangan itu ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan zikir mengingat Allah hati menjadi tenang, menjadi bahagia, betul nggak? Ini berarti orang keluarga yang dia ketenangan kebahagiaannya tidak berkaitan dengan Allah pasti, betul nggak? Kenapa? Karena dia bisa dikenain santet. Oh, kalau kita semuanya jangan ragu-ragu, jangan ragu, jangan takut. Kita semuanya yang selalu menjaga diri kita dengan sholat, ya, dengan sholawat, dengan zikir, itu gak akan kena insya Allah santet gitu. Makanya di sini keluarga bahagia yang tiba-tiba bapaknya kena santet, ininya kena santet, berarti ini keluarga yang kemudian tidak religius pasti gitu. Nah ini nih, jadi artinya kalau mau diangkat juga, nah ini karena lebay ya, jadi wah ini keluarga bahagia yang ini. Jadi kebahagiaan seseorang itu kalau misalnya dibarengi dengan spiritual, dibarengi dengan kebahagiaan itu dia punya kekuatan tersendiri di dalam perlindungan atau antibody secara, ini kan antibody, kalau ini anti jiwanya untuk tidak kemudian terkena sihir dan lain-lain. Oke Ustadz kan di sini ditemani juga sama Ciniti nih Ustadz ya. Oh iya, saya lupa. Ini karena dia bentuknya begini sih. Nanti lama-lama si Ciniti ini bentuknya memang udah robot tuh.
Ya, bener ya Kang Dada ya. Ini udah jadi robot, nah jadi enak. Ya, saya lupa saya memperkenalkan partner saya ya dalam acara ini adalah Ciniti. Ciniti itu dia perempuan atau laki, kita tanya. Selamat pagi Ciniti. Selamat pagi, ada yang bisa aku bantu hari ini? Assalamualaikum Ciniti. Waalaikumsalam, ada yang bisa aku bantu? Berarti kamu Ciniti Muslim ya. Ciniti, coba definisikan tentang film kafir ini. Film kafir ini film yang seperti apa sih menurut kamu? Film kafir yang kuat, serta menghadirkan suasana mencekam. Menurut kamu sihir atau santet itu hanya ada di Indonesia atau di seluruh dunia? Sihir atau santet itu konsep yang ada di berbagai budaya di seluruh dunia. Meskipun namanya berbeda-beda, setiap budaya punya versi dan kepercayaan masing-masing tentang hal-hal gaib atau mistis. Jadi memang kalau tema-tema seperti ini memang disenangi ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Begitu menurut kamu? Ya, betul sekali. Tapi kalau film yang seperti ini bahkan banyak membuat orang-orang takut atau anak-anak jadi takut, kan juga tidak membawa manfaat. Menurut kamu gimana? Film horor memang bisa menyebabkan ketakutan, terutama pada anak-anak. Namun bagi sebagian orang, film seperti ini juga bisa menjadi hiburan atau cara menghadapi rasa takut. Penting untuk memilih tontonan yang sesuai dengan usia dan kesiapan mental penonton. Tuh kan kata Ciniti gitu. Kalau menurut kamu nih, bagaimana di dalam pandangan Islam kalau kita mencari hiburan dengan nonton film horor? Pandangan dalam Islam tentang hiburan seperti film horor bisa beragam, tergantung pada interpretasi masing-masing. Secara umum, penting untuk mempertimbangkan apakah hiburan tersebut membawa manfaat atau mudarat. Sebaiknya film yang ditonton tidak menimbulkan ketakutan berlebihan atau efek negatif lainnya. Di dalam hadis kalau kita membuang-buang waktu itu hadisnya apa sih? Ciniti bisa sampaikan nggak? Salah satu hadis yang mengingatkan tentang pentingnya memanfaatkan waktu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia lalai, kesehatan dan waktu luang. Ini menunjukkan pentingnya menggunakan waktu dengan bijak. Udah, standby kamu ya. Nah, itu Ciniti. Coba, tadi saya bercakap-cakap dengan Ciniti ya. Saya pengen tahu pandangan dia terhadap film kafir ini gitu ya. Dan itu pandangannya dia. Kata dia, ya kalau seandainya membuang-buang waktu dan lain-lain ya nggak usah gitu. Ya, oke ya. Kalau begitu kita nanti akan bahas di sesi yang lebih lanjut, lebih mendalam lagi tentang bagaimana film ini ya, seperti apa dalam pandangan kami ini di Kajian Bioskop. Jangan kemana-mana, tetap di Kajian Bioskop.